Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan modul 5 penelitian operasional 1 tentang dualitas dan dual simplex. Untuk studi kasus dualitas, variabel keputusannya yaitu X1 jumlah batu tela kecil yang dibuat setiap hari, X2 jumlah batu tela besar yang dibuat setiap hari. Dengan fungsi tujuan, Z maksimum 1 juta X1 ditambah 1 juta 500 X2 dengan kendala pasir itu 200 X1 tambah 400 X2 kesesama 1200 dan semen 100 X1 ditambah 200 X2 kesesama 800. Dengan X1 dan X2 itu besar dari 0. Lalu kita akan mengubah bentuk primal menjadi bentuk dual. Itu caranya fungsi tujuan akan menjadi RHS dari dualnya. Sedangkan RHS akan menjadi koefisien fungsi tujuan pada dual. Nah, anggapannya ini adalah X, ini Y, dengan variabel pada X dan Y itu akan bertukar posisi. Yang awalnya di X akan menjadi di Y, yang di Y akan menjadi di X. Seperti itu. Lalu untuk Y1, Y2 itu bisa sama 0. Sedangkan untuk optimal dari dualnya itu seperti menyelesaikan simplex biasa, karena datanya besar sama, maka diperlukan penambahan surplus dan juga artifisial. Selanjutnya, diselesaikan dengan menggunakan iterasi simplex biasa, sehingga mendapatkan solusi optimal. Di sini yang diselesaikan itu adalah dari fungsi dualnya. Nah, ketika sudah mendapatkan optimalnya, jadi didapatkan itu Y1-nya sama dengan 5000, Y2-nya 0, S1-nya 0, dan S2-nya itu adalah 500.000. Dengan nilai optimum Y-nya adalah 6 juta. Nah, sini ada beberapa hal yang harus diketahui di awal, yaitu AX0 ditambah U0 sama dengan B, dan X0, U0 itu bisa sama 0, dan Y0A dikurang V0 sama dengan C, dan Y0, V0-nya itu bisa sama dari 0. U0 dan V0 itu merepresentasikan nilai-nilai dari variabel slack U dan V yang berhubungan dengan solusi layak X0 dan Y0. Jadi bentuk standar primal dan dualnya, yang pertama itu primal, itu Z maksnya 1 juta X1 ditambah 1 juta 500 X2. Sini ada 200 X1 ditambah 400 X2 dan ditambahkan dengan U0-nya yaitu U1 sama dengan 1200. Lalu 100 X1 ditambah 200 X2 ditambah U2 sama dengan 800. Untuk X1 X2 U1 U2 besar sama dari 0. Sedangkan bentuk dualnya itu 1200 Y1 ditambah 800 Y2 dengan 200 Y1 ditambah 100 Y2 dikurang dengan V1 sama dengan 1 juta, dan 400 Y1 ditambah 200 Y2 dikurang V2 sama dengan 1 juta 500. Y1 Y2 V1 V2-nya itu besar sama dari 0. Lalu di sini tadi kita mendapatkan nilai Y1-nya 5000. Artinya angka ini besar dari 0. Maka U1 Y1-nya sama dengan 0 dan U1-nya sama dengan 0. Kenapa U1-nya bisa 0? Ini sesuai dengan ketentuannya, yaitu jika sebuah variabel dual Y1 0 positif, maka kendala primal yang berhubungan dengannya memenuhi sebuah persamaan pada kondisi optimum, yaitu U1 0-nya sama dengan 0. Selanjutnya itu Y2 sama dengan 0, maka U2 Y2 sama dengan 0. Dan U2 bisa sama dari 0. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke fungsi awalnya pada bagian dual, itu 200 dikali Y1-nya itu 5000, lalu ditambah dengan 100 dikali 0 dan dikurang dengan V1 sama dengan 1 juta. Sini nilai 200 dikali 5000 adalah 1 juta. Jadi 1 juta dengan 1 juta di ruas kanan habis, maka nilai V1-nya adalah sama dengan 0. Maka V1 dikali X1 itu sama dengan 0. Artinya X1-nya besar sama dari 0. Kenapa? Alasannya bisa dilihat dari sini. Itu pada jika variabel
prima X J positif, maka kendala 2 yang berhubungan dengan memenuhi sebagai sebuah persamaan pada kondisi optimum, yaitu VJ 0 sama dengan 0. Lalu untuk 400 dikali 5.000 ditambah 200 kali 0 dikurang V2 sama dengan 1.500.000. Untuk 400 dikali 5.000 ini bernilai 2 juta, maka 2 juta dikurang 1.500.000 itu 500.000, maka V2-nya besar dari 0. Maka V2 kali X2 sama dengan 0 dan X2-nya sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai U1 sama dengan 0, U2 besar sama 0, X1 besar sama 0, dan X2 sama dengan 0. Maka kita substitusi ke primal. Untuk kendala 1 itu 200 X1 ditambah 200 X2 ditambah U1 sama dengan 1.200, dan 200 X1 ditambah 400 dengan nilai X0, X2-nya itu adalah 0 dan nilai U1-nya 0, sehingga dapatkan nilai X1 itu adalah 6. Untuk kendala 2 itu 100 X1 ditambah 200 X2 tambah U2 sama dengan 800, kita substitusikan nilai X1 tadi 6 dan X2 sebelumnya adalah 0, sehingga U2 didapatkan 200. Lalu untuk nilai Z-nya itu 1 juta dikali 6 ditambah 1.500 dikali 0, hasilnya 6 juta. Karena pada solusi optimal Z sama dengan W, maka teori dualitas dapat dibuktikan. Nah, kesimpulan yang kita dapat yaitu yang pertama, teorema 1, weak duality theorem, di mana W besar sama Z pada solusi layak itu terbukti. Dan untuk teorema 2, optimality criterion theorem, itu pada solusi optimal Z sama dengan W terbukti. Bahwa tadi nilainya sama-sama bernilai 6 juta. Lalu untuk main duality theorem, ketika dua layak dan ada solusi optimal, maka primal juga layak dan ada solusi optimal. Jadi kita mencari nilai dualnya itu ada solusinya, dan setelah dibuktikan pun terdapat solusi dari primalnya. Selanjutnya teori keempat itu complementary slackness condition digunakan untuk mencari solusi primal ketika dual sudah diketahui. Step yang sudah kita lakukan hingga di sini itu dinamakan dengan complementary slackness conditions. Lalu selanjutnya itu studi kasus dual simplex dengan Z min X1 tambah 2X2 dengan kendala X1 kurang X2 ditambah X3 besar sama 4, 2X1 tambah X2 kurang X3 besar sama 6, X1 X2 X3 besar sama dari 0. Lalu kita mengubah pertidasamaan semua menjadi tanda kecil sama. Dengan minimal Z itu X1 tambah 2X2 min X1 tambah 2X2 kurang X3 besar sama minus 4. Selanjutnya studi kasus dual simplex itu Z min sama dengan 16X1 tambah 30X2 ditambah 36X3 dengan kendala 2X1 tambah 3X2 tambah 2X3 bisa sama 60, dan 2X1 tambah 5X2 ditambah 3X3 bisa sama 80, X1, X2, X3 bisa sama dari 0. Lalu kita ubah pertidasamaan semua menjadi tanda kecil sama. Itu dengan 16X1 tambah 30X2 ditambah 36X3 dengan kendala min 2X1 min 3X2 min 2X3 kecil sama 60. Ralat. Di sini maksudnya minus 60 dan minus 80. Lalu konversi ke bentuk standar itu menjadi min 2X1 kurang 3X2 min 2X3 ditambah X1 sama dengan min 60, dan min 2X1 dikurang 5X2 kurang 3X3 ditambah X2 itu sama dengan minus 80. Lalu kita menghitung dengan simplex biasa sehingga dapatkan tabel pertama. Nah, melalui tabel ini kita menghitung nilai rasio ketika konstan yang itu bernilai negatif dan variabelnya yang bernilai negatif. Maka di sini kita melihat dari konstan yang paling negatif yaitu minus 80. Nah, dari minus 80 yang memiliki variabel negatif yaitu pada X1, X2, dan X3. Maka untuk XIJ-nya min 2, min 5, dan min 3. Lalu untuk cewek row-nya itu adalah 16, 30, dan 36. Lalu untuk rasionya itu cewek row dibagi dengan XIJ sehingga dapatkan minus 8, minus 6, dan minus 12. Nah, yang akan menjadi baris pivot itu yang memiliki rasio paling positif yaitu minus 8. Nah, minus 8 ini minus 6. Minus 6 ini terdapat pada variabel X2, sehingga
minus 5 akan menjadi kolom pivotnya. Dan operasi pivotnya B2T1 dikali min 1/5 menjadi B2T2. Lalu B2T2 dikali minus 3 ditambah B1T1 menjadi B1T2. Nah, setelah dihitung lagi tabel simplexnya dan dihitung kembali rasionya. Nah, di sini untuk konstan yang masih bernilai negatif hanya pada S1. Dan untuk yang variabel memiliki koefisien negatif itu terdapat pada X1, X3, dan S2. Sehingga dihitung lagi rasionya dan didapatkan rasio paling positif pada X1. Itu minus 5. Sehingga dilakukan lagi operasi pivot dan didapatkan tabel yang ini. Nah, melalui tabel ini, nilai konstan itu sudah positif dan artinya nilai konstan itu besar dari 0. Maka dapatkan nilai optimal yaitu Z sama dengan 540 dengan X1 15 dan X2-nya sama dengan 10. Mungkin sekian dari penjelasan pada modul 5 kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.